So, akhirnya setelah sekian lama saya bisa bikin video ya tentang proses perpindahan dari Jerman ke Indonesia yang sudah hampir 1 tahun ya. Sekarang ini bulan Juli, kami pindah ke sini bulan September tahun lalu, dan prosesnya itu ternyata mentok di birokrasi ya. Jadi sebenarnya untuk pindah ke Indonesia ya, kalau kita nggak bawa barang-barang dari Jerman kan sebenarnya sederhana ya, sebetulnya cuma mungkin bawa yang perlu-perlu aja gitu. Cuma masalahnya kan suami saya itu punya mesin-mesin yang dia mau bawa ke Indonesia. Katanya kan di Indonesia itu nggak ada mesin-mesin yang berkualitas ya, jadi sayang aja gitu kalau punya mesin bagus terus bisa dipakai di Indonesia kalau nggak dibawa. Akhirnya suami saya memutuskan untuk sewa kontainer. Masalahnya sewa kontainer ini kan mahal ya, jadi kita sewa satu kontainer itu untuk sampai ke Bali. Itu satu kontainer yang kecil yang 20 kaki ya, itu 100 jutaan ya. Mungkin saya nggak tahu harga mesin-mesinnya suami saya, tapi harga barang-barang lain yang saya masukin ke situ ya sekalian kan, daripada kontainernya kosong gitu kan, karena mesinnya nggak terlalu banyak ternyata. Jadi itu pun kita isi barang-barang kita yang lain kayak beberapa mebel, furniture gitu ya. Terus banyaknya dus-dus berisi baju-baju saya yang nggak seberapa nilainya, tapi lumayan banyak ternyata. Jadi dengan semua itu pun masih nggak terlalu penuh kontainernya. Jadi ya segala macam itu tetek bengek saya masukin, yang sebetulnya begitu sampai ke sini itu barang-barang itu akhirnya numpuk di gudang, dan karena gudangnya di sini lembab pada rusak barang-barangnya. Kecuali ya saya nggak tahu ya, mesin-mesin masih bisa dipakai nggak, cuma barang-barang saya yang kebanyakan baju-baju itu sekarang itu kondisinya jamuran dan nggak jelas gitu mau ditaruh di mana, karena saya belum punya tempat, belum punya lemari untuk taruh semua yang saya bawa dari Jerman. Oke, sampai di situ dulu proses pengiriman barang ini. Kalau dari Jerman kita mau kirim barang itu bisa bebas biaya cukai ya, cuma harus ada surat dari imigrasi, bukan imigrasi, apa ya namanya, kalau di Jerman itu kan ada konsulat jenderal ya, seperti perwakilan atau kedutaan Indonesia di Jerman kan gitu. Kita harus ada surat dari situ. Oke, surat itu nggak masalah, bisa diurus ya, nggak masalah, dan sangat membantu ya, pihak dari kedutaan itu sangat membantu. Suratnya itu kalau sesuai dokumen yang diminta itu cepat sekali keluarnya, dan mereka juga sangat menolong kalau kita ada masalah gitu, cepat responnya. Tapi masalahnya itu waktu suratnya sudah keluar, nggak seperti pada umumnya. Jadi kan kalau ada surat itu biasanya kan ditandatangani dengan tanda tangan ya, tanda tangan pakai tinta gitu kan, tanda tangan terus cap gitu kan. Nah ini enggak, jadi bentuk pengesahannya itu berbentuk tanda anak panah kecil aja warna biru di pojokan kertas itu, surat itu. Nah ini yang akhirnya sama pihak bea cukai dijadikan masalah. Mereka tetap mau minta surat yang dibubuhi tanda tangan gitu, tanda tangan yang pakai tinta dicoret-coret gitu, sama cap itu dari kedutaan itu, dari pihak Kudubes atau pihak konsulat jenderal Republik Indonesia di Jerman. Akhirnya saya pusing dong ngurusnya sama pihak yang pengiriman ya, pihak bukan kargo ya, apa sih namanya, aduh saya jadi agak kelola. Pokoknya yang perusahaan yang kita bayar untuk proses pengiriman itu kan, mereka kan bingung gitu, karena pihak bea cukai tetap ngotot minta surat itu. Akhirnya saya hubungi lagi pihak kedutaan pun ngotot gitu. Akhirnya saya bingung, udah nyerah, saya udah nggak tahu bagaimana lagi. Saya pasrah aja, apakah
mereka mau terima atau enggak gitu. Saya udah pasrah kalau harus bayar untuk bea cukai, ya udah gimana lagi kan, udah telanjur prosesnya. Akhirnya saya cuma bisa berdoa sampai akhirnya barang itu tiba di Indonesia, di Bali. Dan saya bersyukurnya ternyata walaupun tadinya pihak bea cukai mempermasalahkan itu yang tidak ada tanda tangan dan cap, akhirnya lolos ya dan tidak harus bayar. Itu proses itu beberapa bulan yang bikin saya lumayan stres karena pikiran aja gitu. Saya udah usahakan untuk mencari jalan keluar, ya kontak sana sini, tetap tidak ada jalan keluarnya. Tetap dari sana suratnya itu berbentuk pengesahannya tanda panah biru, ya sampai saya bilang ini bagaimana, apakah tidak ada koordinasi gitu antara kedutaan dengan bea cukai ataukah peraturan di negara kita yang nggak tahu bagaimana. Pokoknya ya saya bersyukur aja udah selesai masalah itu bisa. Nah terus yang kedua yang bikin sakit kepala juga itu adalah masalah urusan masukin sekolah ke Indonesia. Kalau dulu kita kan sekolah ya, masuk sekolah, pindah sekolah itu kan gampang ya, kita tinggal bawa bukan surat sih. Kalau ingat saya dulu, saya kan sering pindah-pindah sekolah. Biasanya cuma rapot lama bawa ke sekolah yang baru gitu aja kan selesai. Ternyata kan sekarang di Indonesia itu ada yang namanya nomor induk siswa nasional. Jadi semua siswa itu wajib punya nomor induk siswa nasional yang dikelola secara sistemnya online kan. Semua udah terpadu di satu sistem ya, di Depdikbud ya. Itu kan baru-baru aja kan, dulu kan nggak begitu. Jadi ini yang bikin pusingnya, ternyata nggak segampang itu. Ini yang mau saya ceritain ya, karena mungkin ada, kita kan bawa surat-surat, biasanya kita nggak terlalu pikirin surat-surat sih, kayak surat dari sekolah yang lama dulu saya waktu mau pindahin anak kayaknya nggak ada. Kita cuma bawa rapot-rapot. Nah rapot-rapot itu kan dari kelas 1 SD ditanyain. Jadi untuk bisa mengurus nomor induk siswa nasional itu, kita pertama-tama itu harus siap semua data-data. Terus yang kedua itu surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin ya, di Jerman. Jadi kita harus minta surat itu ya. Dan itu saya bisa urus, nggak masalah. Itu juga lumayan gampang karena sangat membantu pihak dari Kedutaan Besar itu. Kita tulis email aja ke sana dan langsung direspon, langsung dibikin sama staff di sana. Nah terus berhubung saya punya dokumen rapot dari kelas 1 SD-nya anak-anak saya ya, itu dari kelas 1, anak saya kan ada 3, jadi semuanya tuh seingat saya punya lengkap rapot dari kelas 1 SD sampai kelas terakhir. Yang terakhir ini anak saya malah udah mau masuk kelas 1 SMA kan. Jadi semua ada lengkap tuh, ada rapotnya. Nah, terus saya masukin yang sebagian di kontainer. Yang kelas terakhir cuma saya bawa di koper. Nah, jadi saya untuk ngurus itu harus nunggu kan. Harus nunggu kontainer datang yang memakan waktu beberapa bulan sampai di Bali. Nah ternyata sebetulnya kita itu harus cari tahu sendiri. Karena itu saya bikin video ini supaya mungkin bisa membantu yang belum tahu ya. Karena kalau kita mau cari tahu sebenarnya dari Google itu kan ada prosedurnya. Bagaimana kalau kepindahan siswa dari luar negeri masuk ke Indonesia sekarang itu kan ada prosedurnya. Nah, yang pertama-tama itu harus ada penyetaraan ijazah. Jadi waktu saya masukin anak saya ke sekolah yang baru itu, saya udah pikir ya pastilah diurusin kan sama sekolah kan, pihak sekolah gitu, karena saya sendiri nggak tahu apa-apa kan. Sementara pihak sekolah yang pastinya sudah berpengalaman mengurus berbagai jenis siswa ya, yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah gitu kan. Terus tapi tetap saya cari info juga kan, karena saya mau tahu juga caranya gitu dan mau nyiapin dokumen-dokumennya. Ternyata ya menurut
informasi yang saya dapat di internet itu memang pertama-tama itu adalah penyetaraan ijazah. Cuma berhubung saya tidak bisa menyediakan dokumen pada saat itu masih di kontainer, dan juga proses minta surat dari kedutaan besar juga masih dalam proses. Akhirnya proses itu tertunda kan. Tapi dari pihak sekolah memang sudah memasukkan data-data untuk mengurus nomor induk siswa nasional itu. Nah, sudah waktunya berjalan beberapa bulan gitu ya. Akhirnya saya dapat surat dari kedutaan besar itu, surat keterangan bahwa anak saya mau pindah sekolah itu dari Jerman sudah bisa saya dapatkan, dan dokumen yang lainnya juga, rapot-rapot dari kelas 1 SD juga sudah saya dapatkan karena kontainer sudah datang. Saya balik lagi ke sekolah, saya bilang ini sudah ada surat-suratnya, bisa urus penyetaraan ijazahnya. Ternyata dari pihak sekolahnya bilang tidak bisa karena anak saya mau saya pindahin. Dan juga waktu itu bulan apa ya, bulan mungkin sekitar Desember gitu, jadi sisa setengah tahun lagi gitu, setengah tahun lagi. Dan saya kurang tahu juga kenapa pihak sekolah bilang nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya sudah, kalau pihak sekolah yang itu bilang nggak bisa, saya bingung kan mau bagaimana. Ya sudah, kalau gitu saya tunggu aja surat dari kelanjutan proses nomor induk siswa nasionalnya ya. Sementara penyetaraan ijazahnya gimana gitu kan. Akhirnya saya cari-cari info gitu. Akhirnya karena di sekolah yang baru juga nggak bisa melakukan proses penyetaraan ijazah, akhirnya saya iseng karena saya terpaksa dong, mau bagaimana lagi, saya cari informasi sendiri, saya coba-coba sendiri. Saya masuklah ke, berdasarkan yang info yang saya dapat dari internet, saya masuk ke laman websitenya Depdikbud kan. Nah, ternyata ngurusnya itu cukup gampang ya, gampang dan tidak perlu waktu lama. Di situ disebutin hanya 5 hari kerja asal dokumen-dokumennya kita lengkap ya. Dan itu saya mau acungin jempol gitu ya, saya sendiri nggak menyangka bahwa bisa diurus sama kita sendiri gitu. Asal kita masuk ke laman itu, nyediain dokumennya, kita upload sendiri semua dokumen-dokumen yang diperlukan, kartu keluarga, rapot dari kelas 1 SD, informasi yang lainnya kita masukin semua data-datanya ke situ. Langsung begitu selesai saya masukin itu, memang agak lumayan ya, tapi bisa dikerjakan, tapi memang perlu kesabaran kan. Terus dalam waktu nggak beberapa menit langsung dapat bukti penerimaan permohonan penyetaraan ijazah, itu langsung kita terima di email. Itu saya sampai kaget karena saking kagum sama profesionalismenya gitu di situ. Nah, terus memang di situ terus disebut 5 hari kerja, tapi memang karena sesuatu dan lain hal kita juga bisa maklum, sekitar semingguan lah itu bisa selesai prosesnya, atau mungkin lebih sedikit ya. Untuk saya nggak masalah, seandainya saya tahu itu saya mungkin sudah urus langsung gitu, nggak tunggu-tunggu. Mungkin saya agak bingung karena kan saya tadinya berharap pihak sekolah kan yang mengurus, saya nggak nyangka saya bisa gitu, sebagai bukan dari pihak sekolah gitu kan, apakah punya wewenang itu saya tadinya nggak yakin gitu, ternyata bisa juga gitu. Nah, akhirnya yang masalah itu adalah jadi nomor induk siswa nasional yang tadinya dari bulan September sejak saya masukin ke sekolah, anak-anak saya masukin ke sekolah, terus sampai bulan Desember saya cek lagi juga belum selesai. Padahal ketika saya masuk ke ya saya cari info di internet itu prosesnya sebenarnya 3 hari katanya. Terus saya tanya lagi ke pihak sekolah, ya masih proses verifikasi. Oke. Kira-kira kapan? Saya bilang kalau tidak ada masalah ya mungkin mudah-mudahan bulan Februari. Oke, tunggu lagi bulan Februari. Bulan Februari tunggu lagi, terus katanya oh nanti mungkin sesudah Hari Raya Idul Fitri. Oke, saya juga maklum mungkin masih perlu waktu karena mungkin saya tidak tahu di Indonesia, mungkin staff-staffnya masih sibuk. Itu beda sekali sama yang saya tahu dari urus penyetaraan ijazah itu nggak seperti itu gitu. Walaupun ada hari raya mereka tetap profesional. Nah, saya curiga dong, maksudnya ada masalah apa gitu. Saya bilang kenapa ini terhambat.
akhirnya setelah sekian lama itu baru dikasih tahu, oh ternyata yang jadi masalah terhambatnya ini adalah proses penyetaraan ijazah. Jadi tidak bisa keluar nomor induk siswa nasional kalau tidak ada penyetaraan ijazah ini. Loh, kaget dong saya, karena setelah sekian lama saya berharap ini bisa keluar gitu kan. Kalau saya tahu tidak mungkin keluar sebelum saya selesaikan penyetaraan ijazah ini, mungkin beda ceritanya. Tapi yang udah bagaimana lagi, ya nasi sudah menjadi bubur. Dan saya bersyukur penyetaraan ijazahnya itu nggak ada masalah, bisa selesai. Memang lumayan ya, karena kita harus terjemahkan itu kan rapot-rapot yang diminta itu 3 tahun terakhir, rapot terakhir itu harus kita terjemahkan dengan penerjemah tersumpah yang memang lumayan harganya. Untuk itu aja, untuk proses itu mungkin saya habis sekitar 10 jutaan lah untuk penerjemahan rapot-rapotnya anak-anak saya. Sementara untuk yang lain-lainnya itu nggak dipungut biaya gratis ya. Itu hebatnya pelayanan di Depdikbud sekarang ya. Itu profesional dan juga tidak dipungut biaya semuanya. Tapi karena penyetaraan ijazah ini memerlukan ijazah yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, itu juga mereka kan harus dibayar. Nah, itu yang di situ yang mahalnya. Ya, jadi memang sesuai dengan informasi yang pertama-tama saya dapatkan dari internet, itu betul prosesnya, prosedurnya. Pertama adalah penyetaraan ijazah dulu. Jadi jangan percaya kalau misalnya sekolah bilang ini sedang berjalan, sedang diproses datanya, nomor induk siswa nasionalnya sedang diusahakan, sedang diverifikasi. Itu sama sekali tidak benar ya. Tidak bisa keluar kalau kita belum selesai mengurus penyetaraan ijazah ya. Jadi apapun caranya harus kita urus dulu itu penyetaraan ijazah. Dan kalau pihak sekolah tidak sanggup, kerjakan aja sendiri, itu nggak susah gitu. Jadi asal kita punya semua dokumen, tinggal upload ya, tidak perlu lama ya, itu sudah ada langsung keluar gitu SK-nya. Dan sudah itu baru langkah yang kedua, kita minta nomor induk siswa nasional. Dan tidak salah juga kalau kita memang waktu kita masuk daftar ke sekolah harus mengurus itu kan. Itu yang pertama kan, mereka harus mengurus nomor induk siswa nasional. Cuma tanpa diiringi dengan penyetaraan ijazah, mau sampai kapanpun itu tidak akan keluar ya. Khusus untuk siswa pindahan dari luar negeri, memang harus yang pertama adalah ada sertifikat atau SK penyetaraan ijazah. Sesudah itu selesai, baru kita bisa keluar nomor induk siswa nasionalnya. Kenapa sekarang perlu pakai itu saya nggak tahu, tapi sekarang kalau mau masuk sekolah di Indonesia itu harus ada itu gitu. Jadi nggak bisa kalau kita mau masuk tanpa ngurus nomor induk siswa nasional itu. Sebenarnya itu pihak operator sekolah kan yang mengurus ya. Jadi sebetulnya kita sebagai ini nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa mengurus penyetaraan ijazah. Jadi untuk yang mau ngurus perpindahan anak-anaknya masuk sekolah ke Indonesia, itu dulu deh diurus ya, penyetaraan ijazah dulu, baru kita bisa urus nomor induk siswa nasional. Bukan kita yang ngurus kalau nomor induk siswa nasional, karena yang masukin data itu yang berhak adalah operator sekolah ya. Cuma disayangkan harusnya pihak sekolah juga tahu ya, tanpa penyetaraan ijazah itu tidak mungkin akan keluar gitu. Mau ditunggu sampai kapanpun cuma bisa bilang ya mudah-mudahan cepat gitu. Padahal itu terhambat di penyetaraan ijazah aja. Jadi itu pengalaman saya masukin sekolah ke Indonesia itu agak ribetnya di situ. Jadi birokrasinya itu kita harus pahami prosedurnya ya. Kalaupun pihak sekolah kurang memahami, kurang mengerti prosedurnya, kita harus lebih tahu gitu. Karena walaupun kita tidak berkecimpung di bidang pendidikan, tidak berkecimpung di seperti saya kan selama ini di Jerman, jadi nggak tahu bagaimana keadaan di Indonesia. Belum tentu orang yang selalu di Indonesia itu, yang selalu berkecimpung di dunia pendidikan itu lebih tahu daripada kita. Tetap kita harus cari tahu dari internet, dari Google,
Dan di situ kita ikuti prosedurnya dari laman resmi pemerintah atau ada website yang memang memberitahu prosedurnya tuh pertama-tama harus ini dulu, begini dulu gitu. Ya, jadi kita tidak bingung gitu, karena kan kalau kita cuma mengandalkan informasi dari pihak sekolah aja belum tentu itu bisa diandalkan ya. Jadi kita harus aktif juga cari tahu dari berbagai sumber, dan itu bisa membantu kita gitu. Nah, sesudah hampir 1 tahun ini ya, jadi baru kemarin bulan Juni sudah selesai saya kasih surat keputusan penyataan ijazah ke sekolah, dan sekolah meneruskan, mereka akhirnya bisa memproses nomor induk siswa nasional keluar baru sesudah hampir 1 tahun. Jadi Juni ya, dari akhir September ya sampai Juni itu prosesnya harusnya nggak selama itu kalau lebih cepat saya melakukan penyetaraan ijazah. Nah terus ya, sekarang anak saya mau saya pindahin lagi sekolahnya ke sekolah yang lain. Itu memang lumayan ya, kayak apa sih, try and error ya. Jadi kita memang harus ya coba aja gitu, kita kan nggak tahu ya, namanya kita baru datang, kita berharap yang terbaik gitu. Maksudnya kita nggak tahu anak kita cocok atau enggak. Tadinya saya pikir anak saya cocok masuk ke sekolah yang nggak terlalu formal aja gitu, supaya mereka nggak usah pusing, nggak usah ribet belajar setiap hari gitu kan. Ternyata itu kurang cocok gitu buat anak-anak kami, karena anak-anak kami akhirnya jadi nggak termotivasi untuk keluar rumah beraktivitas, terus belajar bahasa gitu kan, karena mereka kurang interaksi, karena cuma di rumah juga terbatas gitu kan pergaulannya. Akhirnya saya putuskan ya udah masuk sekolah formal biasa aja, yang dari pagi sampai menjelang sore di sekolah. Jadi mau nggak mau mereka ada interaksi sama teman-teman yang lainnya, karena buat mereka sebenarnya kurang enak juga, mereka harus setiap hari kecapean sih, bangun pagi terus terlalu lama katanya di sekolah. Tapi itu lebih baik buat kehidupan sosial mereka daripada mereka cuma kebanyakan di rumah gitu ya, karena tidak harus belajar setiap hari. Walaupun mereka nggak maksimal belajarnya karena kurang motivasi, tapi paling nggak mereka bisa punya pengalaman di sekolah sama teman-teman yang lain di kelas gitu kan. Itu yang mungkin tidak ternilai ya. Kalau kita cuma mau ngejar nilai akademis mungkin nggak seberapa, dan nggak usah khawatir ya, ternyata di Indonesia sekarang semua wajib naik kelas. Jadi walaupun anak-anak saya ketinggalan dalam hal bahasa, mereka nggak bisa mengejar apa ya istilahnya pelajarannya, jangankan mau mengerti gitu kan, atau mengerjakan soal gitu, pertanyaannya aja mereka nggak tahu, nggak bisa mengerti pertanyaannya gimana, mereka mau jawab pertanyaan tapi tetap mereka dapat nilai bagus dan bisa naik kelas. Ya itu bersyukur aja gitu di situnya. Jadi sebetulnya nggak masalah gitu untuk akademis, nggak akan keteteran gitu ya. Yang penting buat saya sih anak-anak udah selesai SMA, dapat ijazah SMA, udah selesai dulu itu pendidikan mereka. Sebenarnya udah selesai di Jerman ya, jadi pendidikan dasar itu kan yang penting mereka udah dapet gitu ya, udah tinggal nerusin di sini. Dan ya itu 1 tahun yang bener-bener mungkin menguras pikiran, karena banyak sekali apa ya, kayak ketidakpastian aja gitu selama mengurus ini semua gitu kan, yang seperti yang saya ceritain gitu, dari satu instansi ke instansi lainnya kadang-kadang tidak tidak connect gitu ya. Seandainya misalnya lebih connect ya, lebih jelas ya, lebih gampang kali ya, kita nggak harus stres mikirinnya. Tapi ya sudah, yang penting kita yang punya kepentingan itu harus aktif, cari tahu sendiri ya. Tapi kalau udah segala sesuatu diusahakan seperti yang saya alami waktu masalah kontainer, sama-sama nggak mau nerima, cuma bisa pasrah, ya udah pasrah aja gitu. Tapi kan
Kayak anak-anak saya juga, kalau misalnya saya udah pikir udah segala usaha diusahakan ternyata nggak keluar juga NISN-nya, mau bilang apa ya udah gitu. Anak-anak saya belajar aja tanpa itu akhirnya cuma bisa pasrah kan. Tapi saya percaya sih, maksudnya selama kita berusaha dan berdoa itu pasti Tuhan tolong semua prosesnya ya. Jadi kita dikasih hikmat juga, dan kalau kita sudah usahakan semua, kita menyerahkan semua usaha kita, berdoa sama Yang Maha Kuasa, dibukakan jalan, akhirnya semua bisa selesai. Itu aja.